Sama saya, Tasya, sebagai pemandu acara di hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum membuka rangkaian kegiatan di hari ini, mari kita berdoa sejenak memohon berkat Tuhan Yang Maha Esa atas kegiatan Saturday Lecture kita di hari ini. Dan waktu berdoa disilakan. Waktu berdoa selesai. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan ada dalam lecture session. Dan lecture ini akan dibawakan dengan topik Echocardiography in Congenital Heart Disease dan akan dibawakan langsung oleh pemateri kita yang luar biasa kepada Dr. Made Satria Yuda Dewangga, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dengan hormat, disilakan. Baik, sambil duduk atau berdiri nih? Duduk aja. Hah? Berdiri aja kali ya. Slide kedua dia presentasi. Ya, selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Tes, tes. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengadakan acara Saturday Lecture kardiovaskular udayana ya buat para PPDS sekalian. Yang saya yakin ini sifatnya refreshing karena beberapa kali mungkin saya sudah sempat presentasi atau kuliah ini. Di beberapa kesempatan kita membahas tentang hal yang sebenarnya basic sekali, tapi sangat praktikal di dalam hal atau dalam subjek pediatrik kardiologi and congenital heart disease. Jadi ini bersyukur sekali ya bisa ada waktu lah kita untuk sedikit memberikan lecture refreshing tentang ilmu ekokardiografi pada congenital heart disease. Ya, disclaimer dulu ya, ini sebenarnya slide-nya adalah milik Dr. Poppy Rubiono, guru saya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang dipresentasikan di INACHD tahun lalu. Dan ini slide-nya bagus sekali, namun sayang beberapa semua videonya nggak bisa dijalankan, jadi hanya akan still image saja. Tapi saya harap bisa apa namanya bisa sedikit menghayal ya intinya ya bahwa ini perbedaan ekopediatrik gitu. Kalau dibilang beda banget sih nggak terlalu. Tapi tidak sama dengan eko pada dewasa atau yang non kongenital. Punya ini nggak? Apa tuh? Pointer. Yang online ada ya? Siapa? Ada yang bukan PPDS? Ada yang bukan dokter? PPDS semua? Konsulen ada? Konsulen nggak ada. Ya. Jadi mungkin kita next dulu. Jadi apa judulnya tadi? Echo in Congenital Heart Disease, aka Key Diagnostic Tool. Ya, echo adalah diagnosis pasti PJB karena structural heart problem itu bisa didiagnosis dengan echo. Bukan kateterisasi, bukan CT scan, echo. Jadi kemampuan kalian mengeko adalah menentukan 99% apa diagnosis dari anatomi congenital heart disease ya. Kalau misalnya nggak ketemu, saya bingung apa sih, ini kompleks banget, kita CT scan aja, nah itu salah. Echo ya harus bisa sampai menentukan sekompleks apa itu intracardiac problemnya. Next. Standar standar ekokardiografi view-nya itu ada subxifoid dulu, nomor 1, nomor 2 left parasternal, yang ketiga right parasternal, yang keempat apikal, yang kelima suprasternal notch. Right parasternal ini mungkin kalau pasiennya dextrokardi atau posisi jantungnya bergeser ke sebelah kanan.
Berbeda dari yang dewasa atau yang biasa kalian kerjakan ya, eko dewasa itu dia tidak ada pemeriksaan subsifoid kecuali memeriksa diameter IVC, ya enggak? Atau periksa aorta. Kenapa penting harus meriksa subsifoid? Next. Nanti kita lihat. Jadi kalau posisi pada dewasa itu ekonya selalu bentuknya begini, jadi nggak ada yang diri invert. Tapi kalau four chamber, kalau pediatrik atau congenital itu biasanya kita invert. Karena ini tujuannya apa? Tujuannya buat ya biar sama aja sama standar pediatrik ekokardiografi yang lain. Jadi kita terstandar internasional. Kenapa? Karena dia merepresentasikan posisi yang sesuai, yang sebenarnya. Jadi kalau atrium kan posisi lebih ke superior, ventrikelnya lebih ke inferior, right atrial. Ini kan memang sesuai dengan posisinya gitu. Memudahkan kita sebenarnya. Namun kadang kita bingung ya kalau udah dibolak-balik ya kan. Ya kalau saya sih kadang kadang saya ingat saya putar, kadang saya enggak gitu. Tapi sebaiknya kalau memang kita standarisasi. Jadi kalau pediatrik itu kita balik, kita invert waktu four chamber view atau five chamber view. Tapi kalau long axis sub long axis, short axis, parasternal, suprasternal semuanya masih non inverted. Jadi masih segitiganya masih segini ya. Segitiga segitiga normal. Kalau segitiga terbalik ini pada hanya yang five chamber, four chamber dan subsipoid sebenarnya. Jadi hanya parasternal long axis view yang seperti ini ya. Ini merupakan persetujuan jadi kayak konsensus internasional ya. Next. Examination protocols in congenital heart disease terutama pada bayi itu dimulai dari subsifoid dengan namanya kita sebut systematic sequential segmental approach. Yang tujuannya adalah mengakses cardiac segmen mulai dari vein inflow sampai great artery, sampai nanti ke aortic descending kalau bisa. Jadi bagusnya itu bisa lebih jelas pada bayi atau pada anak kecil. Pernah eko bayi kan yang stase pediatrik? Enak nggak eko bayi? Enak ya? Kalau nggak nangis. Kalau ya kalau terintubasi, kalau bayi baru lahir, waduh enak banget. Gambarnya jelas banget. Ya nggak? Tempel ya. Cuman kadang-kadang nggak tega karena takutnya keganggu bayinya. Apalagi kalau subsipoid, nggak tega. Kalau saya tunjukin caranya biasanya, sedalam itu ya dok ya, nggak apa-apa bayinya nggak apa-apa, karena mereka bayi-bayi itu lebih tahanan perutnya itu lebih sedikit dibandingkan dewasa. Kalau harus ngeko dewasa, apalagi obesitas, apalagi mohon maaf kalau misalnya maminya besar lagi, kalau misalnya PPOK, aduh setengah mati, ya kan? 5 menit udah capek tangan tuh. Bayi enak banget, mendengarin murmur juga enak banget, kalau asal nggak nangis ya. Nah, gimana caranya nggak nangis? Iya dikasih macam-macam lah ya, ditidurin dulu lah, dikasih obat apa tuh? Kok saya lupa sih. Kalau di sini stay solid kadang-kadang, tapi aduh apa namanya obatnya? Kloral hidrat 50 mg per kilogram berat badan. 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Nunggu 5 menit Recording in anak progress. tidur, baru kamu lakukan ekokardiografi. Next. Next. Ya. Ditemukan Anderson tahun 1980. Beliau ini masih hidup sampai sekarang. Orangnya udah sangat tua, tapi komitmennya luar biasa terhadap mengajar eko. Saya ikut yang namanya itu apa namanya congenital heart apa namanya academy. Itu beliau masih ngajar sampai sekarang. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi tujuannya apa sih sequential analysis adalah menganalisa segmen by segmen morfologi, connections and relations atrium, atrioventricular junction, ventricle, ventriculo-arterial junction dan arterial trunk. Jadi detail analisis dari three main cardiac segment, atrium, ventricle, dan arterial trunks. Dan connecting segmennya yaitu atrioventricular atau katup atrioventricular dan ventriculo-arterial junction. Dan
Setelah kalian menjelaskan itu baru kita mencari anatominya, kelainannya apa. Jadi itu belakangan, anomalinya belakangan. Bukan di dulu, jangan duluan gitu. Karena kalau kalian duluan, begitu eko ngeliat ASD, ngeliat VSD, kalian lupa bahwa harus dilakukan segmental analysis. Jangan-jangan ASD dengan TGA. Jangan-jangan VSD dengan interrupted IVC. Ya enggak? Itu pernah kejadian. Dikirim dari Papua, VSD Pro Amfo. Sampai ke harapan kita, TGA VSD. Saturasi 60. Pernah kejadian. Biar nggak seperti itu. Ternyata perbedaannya untuk diagnosis sangat-sangat berbeda dan implikasinya berbeda sekali itu. Jangan tertipu. Next. Kita mulai dari thoracoabdominal situs, cardiac position, atrial enlargement, veno-arterial connection, atrioventricular connection, AV valve. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang tidak, yaitu looping dan ventricular morphology, VA connection dan great artery relationship, semilunar valve, dan baru associated anomaly. Jadi VSD, ASD, PDA itu jelasinnya di belakangan. Gitu. Terus thoracoabdominal situs dan cardiac position, thoracoabdominal situs ini tidak lewat echo. Ini lewat ronsen. Cardiac position baru bisa lewat echo. Atrial arrangement lewat echo. Yang lain-lainnya echo semua ya. Tapi thoracoabdominal situs nggak pakai echo. Biasanya pakai ronsen. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kita lihat next. Jadi 10 step. Jadi kita berpikir jantung itu kayak rumah. Kita describe mulai dari fondasi, mulai dari lantai 1, naik ke lantai 2. Tuhan Yang Maha Esa telah membuat jantung kongenital itu sesuatu yang bisa dibolak-balik sesukanya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita kebiasaan kalau dewasa itu lantai 1, lobi, lantai 2-nya pasti ruangan ini. Tapi nggak selalu. Kadang-kadang dibolak. Terus pas ke sebelah, dirubah lagi. Berubah lagi. Kadang lubangnya gede banget, kadang lubangnya kecil banget, atau bahkan nggak terbentuk sama sekali. Ya, variasinya sangat banyak. Makanya perlu yang namanya sequential sequential analysis. Oke, next. Nah, thoracoabdominal situs itu kalau kita sebut situsnya solitus, ya kita semua ini ya. Situs solitus, lobus kanan paru itu 3 lobus, lobus kiri paru 2 lobus. Situs inversus kebalikannya, ya. Paru kanannya yang 2, paru kirinya 3. Kalau atrial situs, right atriumnya sebelah kanan dari atrium kiri. Kalau inversus situs, atrium kanannya sebelah kiri dari atrium. Atrium kanannya sebelah kiri dari atrium kiri. Berarti atrium tidak ditentukan dari kiri apa kanan. Ditentukan dari morfologi. Perutnya gimana? Abdominal, situs. Perutnya juga sama. Normalnya liver ada di sebelah kanan, stomach ada di sebelah kiri, sebelah paling kiri ada spleen. Kalau situs solitus. Kalau situs inversus balik. Ya. Lambungnya sebelah kanan, hatinya sebelah kiri. Nah, ada lagi situs ambigus. Nama penyakitnya ada 2, atrium RA isomerism atau LA isomerism. Ini jarang, tapi kalau kalian ketemu satu, kalian nggak akan lupa. Dua-duanya paru kanan atau dua-duanya paru kiri. Sama dengan dua-duanya atrium kanan atau dua-duanya atrium kiri. Abdomennya dua-duanya liver atau nggak ada liver. Nggak ada liver. Karena liver kan struktur jantung sebelah kanan ya. Kalau LA isomerism berarti kan dua-duanya kiri. Berarti dua-duanya livernya gimana? Ya nggak mungkin nggak ada liver. Pasti ada liver. Tapi livernya gede banget. Memanjang. Dan ini kejadian memang seperti ini. Bedanya kalau LA isomerism karena spleen itu adalah struktur sebelah kiri,
Kalau LA isomerism splinnya banyak, namanya hypersplenism. Hypersplenism. Kalau RA isomerism namanya asplenia. Tidak ada spleen. Jadi bayi itu hidup tanpa spleen. Ya. Jantungnya. Nah, kalau atrium sebelah satu atrium kanan, sebelah satu belum tentu atrium kiri. Siapa tahu atrium kanannya dua-duanya. Kalau ventricle, satunya ventricle kiri, satunya pasti ventricle kanan. Kalau ventricle kanan satunya pasti ventricle kiri. Kalau atrium belum tentu. Ya, atrium bisa dua-duanya atrium kanan, dua-duanya atrium kiri. Nanti kita lihat. Next. Nah, morfologi bronkus kiri panjang, lobusnya ada dua, hiper arterial bronkus, itu lebih landai ya, lebih tajam gitu. Sorry, lebih landai gini ya. Kalau yang kanan itu bronkusnya agak gini. Gimana maksudnya ini? Lebih tajam ya. Nah, lebih tajam. Kalau bronkusnya yang kiri lebih landai dan lebih pendek yang kanan. Dan trilobe right lung, epithelial bronchus. Next. Ini. Ya. Situs seperti ini lebih tajam, ini lebih landai ya. Lebih landai yang sebelah kiri ya. Lobusnya juga berbeda. Ya kan? Oke, next. Cardiac position, where is the cardiac location in the thorax? Where is the apex pointed to? Leftward, midline, rightward. Kalau ke kiri, levokardi. Apexnya ke kiri, levokardi. Kalau kiri geser ke tengah, tapi tetap posisinya begini, gimana? Kalau geser ke kanan, tapi apexnya tetap ke kiri. Dextro posisi. Tapi kalau apexnya begini, dextrokardi. Kalau begini, levokardi. Kalau begini, dextro posisi. Kalau begini, dextrokardi. Ya. Kalau begini, mesokardi. Kalau begini, nggak ke kiri-kiri banget. Tetap levokardi. Nah, tapi kadang-kadang ini yang agak sulit karena kita nggak tahu berapa derajat sebenarnya rotasi dari cardiac apex. Tapi kalau yang mesokardi biasanya tengah persis ya. Paling susah di echo itu ini. Karena kalian ngekonya itu ada terhalang sama sternum. Kelihatan susah banget. Wah, susah minta ampun dah. Kalau udah begini umur 20 tahun, kompleks kardiak. Itu saya pernah ketemu mesokardi umur 20 tahun dengan criss cross heart. Aduh, setengah mati. Ya, tahu nggak criss cross heart? Nah, nanti aja deh. Yuk, next. Arterial morfologi. Jadi RA itu bukan karena ada di sebelah kanan, tapi karena dia morfologinya triangular appendage dengan base yang lebar dan mulutnya besar. Nah, jadi atrium kanan dan atrium kiri paling bisa dibedakan berdasarkan morfologi dari appendage-nya. Ya, karena struktur di luar appendage-nya nggak bisa dinilai pakai echo. Contohnya S anut bisa dilihat, nggak bisa. Jadi dilihat pakai morfologi, atrial appendage. Kalau atrial yang RA itu appendage-nya besar. Habis itu pectinate muscle-nya meluas sampai area luar dari appendage. Kalau LA appendage-nya kecil, kayak finger like. Pectinate muscle-nya tidak melebar sampai ke luar dari atrium. Itu bedanya ya. Nih, appendage. Dok, bisa nggak dinilai pakai echo? Susah. Itu kalau lihat spesimen jantung asli. Makanya nanti by echo kita nggak melihat RALA itu by appendage-nya, tapi melihat berdasarkan subsequent view. Nanti ada lagi. Next. Situs solitus normal atrial enlargement morphological RA located to the right of the LA morphological LA. Situs inversus kebalikannya. Situs ambigus dua-duanya RA atau dua-duanya LA. Next. Nah,
Ini, situs solitus RA merupakan apa? Apa nih? Muara dari SVC dan IVC. Dan apa nih? Coronary sinus. Lebar ini ya. Appendage-nya lebar terus pectinate muscle-nya itu sampai keluar-keluar gitu. Kalau di pectinate muscle-nya cuma di dalam dia kayak terbatas di dalam appendage. Dan dia muara dari pulmonary vein. Tapi jangan salah, tidak semua. Kadang ada yang namanya kelainan anomalus pulmonary venous drainase. Jadi pulmonary vein-nya nggak drainase masuk dalam LA, tapi masuk ke struktur lain. Situs inversus dibalik aja. Ah, situs solitus, situs ambigus yang RA isomerism. Wah, vena cavanya ada banyak. Ya, vena cava superior, vena cava inferior, ini apa nih? Persistent left SVC. Jadi SVC kirinya langsung muara ke jantung. Kebanyakan dari kita SVC kirinya kemana? Jadi satu dengan inominate. Baru gabung jadi satu ke SVC kanan. Kalau LA isomerism, karena dua-duanya jantung kiri, ya apa ya, pulmonary vein-nya kadang ya ini variasi aja ya. Jadi dua-duanya bisa juga langsung ke atrium, SVC kanan, SVC kirinya. Pulmonary vein-nya bisa di mana-mana nih. Ya, habis itu ini ada coronary sinus. S anode gimana? Kalau di sini S anode-nya ada dua. Jadi pasiennya datang dengan kadang-kadang apa tuh istilahnya? Wandering pacemaker. Karena dua sinus. Kalau yang ini dengan S anode-nya nggak ada atau dia tidak terbentuk sempurna. Jadi datangnya pasien itu dengan congenital total AV block atau atrial rhythm, ya, atau junctional rhythm. Pokoknya jenis isomerism yang pasiennya beradi terus itu biasanya tipenya yang LA isomerism. Kalau yang RA isomerism tidak beradikardi tapi P-nya macam-macam. Jadi ada dua S anode yang berlawanan karena dua-duanya adalah atrium kanan ya. Next. Subsipoid. Nah, ini kan sering ya saya ajari ya. Jadi kalau udah note 3 ini kita ngelihat yang seperti ini ya. Jadi IVC sebelah kanan, aorta sebelah kiri, spine di sini. Nah ini kemudian ini arah jam 3. Next. Di tilting nanti untuk melihat long axis dari pembuluh darah IVC dan aortanya. Next. Mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Itu memastikan dari apakah betul IVC masuk ke jantung atau IVC tidak masuk ke jantung. Itu kita harus pastikan juga. Emang bisa IVC tidak masuk jantung? Kalau pasiennya LA isomerism. LA isomerism itu IVC-nya interrupted. Terus kemana dok IVC-nya? Masa buntu? Kalau buntu kan kakinya kemana dok? Dia jadi satu dengan vena azygos. Namanya azygos continuation ke belakang nih. Azygos gabung jadi satu jadi SVC, SVC ke jantung. Ya. Next. Nah, oh rupanya bergerak ya. Di laptop saya nggak bisa. Ya ini jantung ini apa tuh? Spine. Ini ada dua lubang, dua pembuluh darah dok. Mana memastikan bahwa ini adalah IVC, mana ini adalah aorta? Berarti pastikannya gimana? Kalau IVC dindingnya tipis, tidak pulsatile. Kalau aorta dindingnya tebal, pulsatile. Caranya tahu pulsatile apa tidak? PW, Doppler. Lihat kalau dia trifasik, aorta. Kalau dia gambarannya satu fase aja, IVC. Nah, ini pada jam 3, subsipoid. Nanti kalau sudah jam 12, tilting ke sebelah kanan ketemu IVC masuk jantung. Nah, ini berarti situs solitus ya. Ya. Kalau ketemu tilting ke sebelah kiri,
Ketemunya aorta, dindingnya tebal, ada cabang-cabang mesenteric artery, berarti ini aorta abdominalis. Berarti ini adalah situs solitus. Ini apa? Vena cava inferior. Ini apa nih? Vena hepatik, berganti di sana vena porta di situ. Ya. Kalau menemukan view ini namanya situs solitus. Loh dok, kalau situs solitus kan kita harus membuktikan bahwa atrium kanan di kanan, atrium kiri di kiri. Berarti kita harus mencari appendage. Ya enggak? Enggak. Enggak usah. Cukup dengan ini aja, namanya udah situs solitus. Ya, namanya ini sudah situs solitus. Karena IVC masuk jantung dan dia di sebelah kanan dari aorta. Aorta sebelah kiri. Next. Situs inversus kebalikannya. Aorta sebelah kanan, IVC sebelah kiri. Kalau kita lihat tilting ke sebelah kanan, ini ada tulisannya K, ini kanan, apa nih? Aorta, ya. Tebal, ada mesenterik cabangnya. Dan kalau ini, IVC di sebelah kiri, ada tulisannya kiri, sebagai marker bahwa memang kalau kita tilting ke sebelah kiri baru ketemu IVC. Jadi ini situs inversus. Artinya apa dok situs inversus? Artinya situs inversus adalah atrium kanan ada di sebelah kiri dari atrium kiri. Next. Isomerism. RA isomerism. Oh, numpuk. Aorta di posterior, IVC di anterior, di depannya. Ya. Ini pada bayi biasanya tuh lihat. Livernya segini nih livernya. Begitu kita tilting cari long axis, IVC-nya masuk ke jantung, aortanya di belakang persis. Kadang lubangnya itu, kadang begini ya, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Tapi kalau dia anterior posterior itu situs ambigus. Tapi dia bisa geser-geser gitu. Oke, next. Aorta anterior dan the left of the spine, IVC is frequently interrupted, replaced by azygos, hemiazygos vein posterior to descending aorta. Saya punya kasus ini yang pada dewasa, bagus banget gambarnya. Kalau begitu kita tilting, kelihatan banget dia nggak masuk ke jantung. Tapi dia biasanya ngelewatin gitu aja. Tapi nggak masuk jantung, ngelewatin. Tapi jangan salah, yang sering tertipu adalah IVC-nya tidak masuk jantung, yang masuk jantung adalah vena hepatikanya. Nah, itu masih golongannya L isomerism. Next. Nah, systemic venoatrial connection, systemic venous anomalis, right SVC, receive blood from the upper half ya. Ini udah tahu semua. Kalau ada dua SVC namanya bilateral SVC. Kadang bilateral SVC itu merupakan sebuah variasi. Belum tentu bilateral SVC itu jantungnya pasti ada kelainan. Kadang mungkin kalian bilateral SVC kalau dicek. Kenapa perlu ngecek ada bilateral SVC apa enggak? Kalau kateterisasi. Nah, kalau ada kelainan mau operasi, dokter bedah nanya, bilateral SVC enggak? Buat apa? Kanulasi CPB. Karena kan jantung kan perlu dikosongin. Jadi kanulasi vena cava superior sama kanulasi aorta. Ya enggak? Kosongin jantung. Tapi kalau SVC kirinya kamu nggak kasih tahu, terus dia cuma kanulasi kanan sama kanulasi aorta, jantungnya keisi nggak? Keisi. Ya begitu dia bedah, wah kurang ajar nih PPDS kardio. Nggak ada yang ngasih tahu saya. PB time-nya langsung. Jangan pasien bleeding ya, bermasalah sekali nantinya ya. Oke, next. Systemic venoatrial connection, persistent LV. Nah, ini kadang-kadang ketemu view seperti ini pada gambaran modified parasternal short axis atau high left parasternal view. Ya, ini apa nih? SVC kiri masuk ke SVC kiri masuk ke mana? Kalau nggak ada, kalau SVC kirinya tidak
tidak persisten kan otomatis dari vena jugularis interna dia masuk ke vena innominate gabung jadi satu dengan SVC masuk ke jantung. Kalau tidak ada innominate, dia masuk ke coronary sinus. Dia masuk ke coronary sinus. Jadi coronary sinusnya gede. Nanti kita lihat ada coronary sinus yang besar. Gambarnya kayak gimana ya. Bilateral SVC ini kadang-kadang view ini kelihatan. Ini suprasternal. Tahu suprasternal? Kamu ngelihat suprasternal tahu kan? Kan gambar aortanya kan kelihatan tuh. Itu kalau long axis. Kalau kamu bikin short axis dari suprasternal ketemunya begini. Aortanya kepotong. Ngerti nggak? Yang sudah Heko. Nah ini baru kelihatan gambar begini. Nanti ini kalau kita sedikit tilting, kita ketemu crave view. Next. Pulmonary venoarterial connection. Venoatrial connection, sorry. Venoatrial. Pulmonary vein are not always drained into the LA. It can connect to the RA or systemic vein. Jadi kombinasi dari ini menunjukkan pulmonary venous connection. Ada yang namanya crave view, yaitu suprasternal view yang merupakan short axis dari suprasternal view yang normal. Jadi kamu kalau kelihatan panjang itu aortanya, kamu potong kelihatan akan bulat aja. Ini nanti ada crave view, nanti kita lihat. Pulmonary venous anomalous dibagi menjadi partial anomalous pulmonary venous connection atau total anomalous pulmonary venous connection. Artinya apa? Artinya pulmonary vein itu ada yang sebagian masuk ke atrium kiri, sebagian lagi enggak. Itu partial anomalous pulmonary vein connection. Kalau total, semuanya enggak masuk LA. Kemana dong? Ada 3. Kalau suprakardiak dia masuk ke vena innominate. Kalau intrakardiak dia masuk ke coronary sinus atau jantung langsung. Kalau infrakardiak dia masuk ke hepatic vein. Yang paling berbahaya yang infrakardiak karena masuknya ke hepatic vein. Hepatic vein ada organ namanya hati, itu adalah organ yang padat. Jadi kalau pembuluh darah dari vena pulmonary vein masuk ke hati, obstruksi, pasiennya edem paru. Karena ada tekanan dari organ padat. Jadi pasti akan obstruksi pasiennya. Biasanya yang infrakardiak total anomalous pulmonary venous connection itu umurnya nggak panjang. Ya, ya ini buat nice to know ya. Next, pulmonary venoatrial connection ini namanya crave view. Nah ini kayak suprasternal, tapi kita bisa mungkin pada bayi yang bagus view-nya, yang lagi terintubasi katanya tuh bisa ngeliat ini, coba-coba aja. Coba-coba gitu. Habis coba, temannya nyoba Tegusiu, temannya nyoba selesai merah semua. Waduh, ibunya nanti bingung kenapa kok udah ada anak saya merah-merah. Ini bisa kelihatan kadang enggak. Jadi harus ya kita lihat-lihat. Kalau bayinya bagus view-nya boleh. Coba. PV-nya masuk ke dalam satu atrium. Ya, next. Ya. Nah, sekarang AV connection. Ventricle identified by the retinal morphologic ventricle. Atrioventricular valve represents the right of left ventricle. Jadi namanya katup mitral, pasti temennya adalah ventricle kiri. Katup trikuspid pasti ventricle kanan. Gak mungkin trikuspid sama atrium kiri, itu gak mungkin. Itu hukum ya. Ventricle topologi loop, di loop atau L loop. Jadi normalnya kita itu di loop ya, karena berhubungan dengan embriologi pada saat looping jantung. LV-nya ada di sebelah kiri, RV-nya sebelah kanan. Tapi kalau waktu proses looping, dia ternyata atriumnya apa? Dia terjadi L loop ventricular relationship, LV-nya sebelah kanan, RV-nya sebelah kiri. Oke, next. Nah ini, tricuspid valve itu ada terbagi menjadi 3 daun katup, anterior, septal, dan posterior.
Papillary muscles attached to the ventricular septum and free wall. Dan attachment dari septal dan posterior dari tricuspid valve itu lebih ke apikal dibandingkan dengan mitral. Paham nih ya? Ini ada jaraknya nih. Yang lebih ke apikal itu yang tricuspid, yang mitral lebih ke base. Ya. Mitral valve leafletnya cuma 2, anterior, posterior, dan papillary muscle-nya hanya ada di free wall, nggak ada yang di septum. Itu perbedaan mitral dan tricuspid. Mitral ada 3 daun, mitral ada 2 dan papillary muscle-nya ada di free wall semua. Kalau tricuspid ada 3, 1 ke kemana? 1 ke free wall, 2 ke septum. Dan ada moderator band kalau RV itu. Ini moderator band ya. Dan yang paling penting apa kalau bedakan RV sama LV? Trabekula. Trabekulanya kasar. Kalau LV trabekulanya halus. Kita sudah stasiun Eko pasti tahu bisa. RV itu kasar trabekulanya. Kalau LV trabekulanya halus. Tapi ada satu penyakit di mana LV punya trabekula sekasar RV. Namanya apa? Hah? Hah? Hipertensi. Panjangannya? Non-compaction cardiomyopathy atau LV non-compaction. Jadi kasar. Itu lewat MRI. Sudah stasiun imaging soalnya ya. Jadi kalau ada trombus nempel-nempel tuh di trabekel tuh gampang trombus ya. Kotak. Jadi bahaya. Ya, itu bedanya RV dengan LV. Next. Nah, topologi ini juga mungkin nggak terlalu sering kita pakai ya. Coba sebelumnya. Topologi itu di loop atau right-handed ventricular topologi itu buat mengetahui bahwa posisi inlet trabekular dan outlet dari RV itu sesuai dengan tangan kita. Ini namanya pakai tangan kanan. Sorry. Nah, gini gambarnya. Jadi harus pakai orang lain sebenarnya. Coba Denny. Ini namanya right ventricular topologi. Ini apa nih? Ini inlet, ini ventricle kanan, ini outlet. Kalau left ventricular topologi, posisi inlet, posisi trabekular, posisi outlet. Paham ya? Kan bisa dideskripsikan dengan dextrokardi kan sebenarnya. Kalau yang right ventricular topologi, biasanya pasien kayak kita ini levokardi. Tapi kalau yang dextrokardi, yang mirror image, itu biasanya yang left hand ventricular topologi. Next. Nah, itu. Ya. Next. Oke, next. Ventricular morfologi, RV, inlet, apical, dan outlet portion. More complex geometry, coarser trabeculasnya lebih kasar, ada apical moderator band, tidak ada kontinuitas antara tricuspid dan outlet valve, dan itu ya, tricuspid valve-nya dengan karakteristiknya. Ya. Ada RVOT. RVOT itu panjang. Kalau LVOT panjang nggak? Kalau kamu lihat plugs dulu, lihat plugs. Kamu lihat apa tuh? Katup mitral langsung aorta kan? Itu namanya mitral aorto mitral continuity. Karena tidak ada LVOT panjang di situ. Tapi kalau RVOT ada tricuspid pulmonal discontinuity. Karena di situ ada yang namanya RVOT terdiri dari infundibulum. Wah, anatomi semua ya. Next. Left ventricle lebih elliptical shape, smooth septal surface, and fine trabeculations. Next. Seperti ini. Next. Next.
Oke, parasel long axis dan short axis. Wah, semua udah tahu ya. Ada yang inflow, ada yang TV inflow view kalau kita tilting sedikit ke inferior. Kalau tilting ke anterior ketemunya outflow dari RV ya, kayak gini ya. Kalau short axis sama. Nah, kita lihat next. Short axis mulai dari paling apikal ketemunya apa? Musculus papillaris ya. Musculus papillaris kalau kelihatan dua ada di free wall ya berarti itu LV. Kemudian geser sedikit ke arah superior kita menemukan mitral valve yang terdiri dari dua. Kalau mencari apa biasanya itu? MS. Kamu cari MS nih harus view kelihatan ya. Tilting lagi ke superior ketemu short axis tinggi aorta, tinggi great artery. Ya. Kamu menemukan pulmonary artery di sini, aorta ada di tengah, RVUT ada di sini ya enggak? Ini merupakan normally related great artery. Karena kalau kita bicara PJB, kadang-kadang arterinya, great arterinya tidak normally related ya. Tapi dia kebolak-balik, TGA misalnya kan. TGA itu gambarnya nggak gini nih kalau kita lihat nanti. Next. Nah ini swipe, ini kelihatan lebih ke apex ya. Next. Kalau kita lihat lebih ke arah superior ya kita tinggal swipe, tinggal tilting. Ya. Nah ini apical 4 and 5 chamber view. Kalau biasanya kita menemukan seperti ini ya, ini 4 chamber view. Kalau kamu sedikit tilting ke posterior, kamu menemukan ini. Itu kamu ngelihat apa? Kalau katup mitralnya ketutup, kamu menemukan coronary sinus. Kalau kamu tiltingnya ke anterior atau ke superior, kamu menemukan 5 chamber view. Apa itu? Aorta. Jadi begitu kamu tilting, kamu pertama dapat 4 chamber. Kamu tilting ke posterior, kamu dapat coronary sinus. Kamu tilting ke anterior, kamu dapat 5 chamber. Yang keluar duluan aorta dulu kan. Kamu tilting ke anterior lagi, kamu dapat pulmonal. Kalau normal. Tapi kalau pertama kamu lihat tilting kamu ketemu pulmonary artery duluan, jangan-jangan TGA. Ya. Karena posisi pulmonary artery lebih ke anterior, lebih ke kiri, lebih ke atas. Jadi pulmonary artery lebih ke anterior, lebih ke kiri, lebih ke atas. Tapi kalau dibalik, aortanya ternyata lebih di anterior, namanya TGA. Atau apa istilahnya? Malposisi great artery. Next. Atrioventricular connection, discordan AV connection atau discordan atau konkordan. Kalau konkordan, RA-nya masuk RV, LA-nya masuk LV. Kalau discordan, RA-nya masuk LV, LA-nya masuk RV atau namanya ventricular inversion. Contohnya itu kayak gini nih. Ya. Jadi bisa dibolak-balik. Ya. Itu namanya discordan. Kalau RA masuk LV, LA-nya masuk RV atau ventricular inversion. Next. Ada yang namanya univentricular connection. Kalau RA dan LA masuk dua-duanya ke ventricle kiri. Ventricle kanannya mana dok? Ventricle kanannya kecil banget di sini. Hipoplastik. Atau double inlet. Ini namanya double inlet left ventricle. Kalau ini namanya double inlet right ventricle. Jadi atrium kanan, atrium kiri, dua-duanya masuk ke ventricle kanan. Atau double inlet, nggak peduli saya ventricle-nya, saya cuma lihat satu, single ventricle. Saya nggak tahu ventricle satunya kemana. Jalan-jalan kali dia. Namanya indeterminate ventricle, karena kita nggak tahu sebenarnya ventricle mana. Atau absent right interventricular connection. Nah ini biasanya kita sebut sebagai tricuspid atresia. Atau absent left ventricular connection.
kita sebut sebagai mitral atresia. Oke, next. Ini namanya situs solitus dan AV konkordan. Nah, ini normal. Ya, ini lihat nih. Mitralnya dua-duanya, katupnya dua-duanya masuk ke apa? Insersi dari papillary muscle-nya ada di free wall. Jadi ini adalah katup mitral, berarti ini ventricle kiri. Plus kita lihat trabekularnya juga halus. Ya kan? AV konkordan, Dok. Ya enggak? Ini AV konkordan ya. Ini pulmonary vein, ini atrium kiri masuk ke ventricle kiri. Kita lihat dari sini apa? Ini katup mitral karena papillary muscle-nya dan apa namanya korda tendinenya dua-duanya berikatan dengan papillary muscle yang ada di free wall. Ya, next. Nah, ini juga next. Kalau AV discordan, Dok. AV discordan gambarannya begini nih. Ini atrium apa nih? Atrium kiri. Ini pulmonary vein-nya masuknya ke atrium kiri yang ada di sebelah kanan dari atrium kanan. Tapi bawahnya LV. Karena ini trabekalnya halus dan ini adalah katup mitral. Ya enggak? Ini namanya situs inversus dengan AV-nya diskordan. Ya. Jadi atrium kanan ke LV, atrium kiri ke RV, ventrikelnya normal, normal itu maksudnya normal aja ya, yang kebalik atriumnya. Nah, berarti namanya namanya situs inversus AV diskordan. VA-nya nggak tahu, kan nggak kelihatan. Ya. Kalau VA-nya diskordan juga namanya apa? CCTGA, congenitally corrected TGA. Next. Ini tricuspid atresia ya. Ini double inlet left ventricle, atriumnya jadi satu. Atriumnya kiri, ini atrium kanan. Jadi satu ke satu ventricle besar. Next. Ventriculo-arterial connection. Konkordan VA connection, aorta dari LV dan PA dari RV. Diskordan aorta dari RV, PA dari LV. Ya. Dan biasanya lokasi anteroposteriornya kebalik. Jadi yang di anterior malah aorta, yang di posterior malah pulmonal ya. Double outlet ventricle, aorta dan PA dari satu ventricle. Namanya double outlet ventricle. Entah itu double outlet right ventricle atau double outlet left ventricle. Tapi paling banyak double outlet right ventricle karena bulbus ventricle itu sebenarnya adalah cikal bakal dari RV. Sebelum akhirnya dia terjadi septasi pada fase embryogenesis kardiak morfologinya pada saat trimester 1. Sebelum ada septation dari ventricle. Jadi paling banyak namanya double outlet asalnya dari right ventricle. Ya. Single outlet ventricle, contohnya pulmonary atresi atau truncus arteriosus. Aortic atresi ada nggak? Aortic valve atresi ada nggak? Pulmonary atresi ada. Kalau aortic valve atresi ada nggak? Pernah lihat? Saya pernah. Itu adalah salah satu bagian dari hypoplastic left heart syndrome, HLHS. Lah terus kalau nggak ada aortanya, otaknya dapat dari mana? Organ-organ ini dapat dari mana dong? Dari mana? Dari duct dependent systemic circulation. Obatnya apa? Prostaglandin, pertahankan PDA. Kalau PDA-nya nutup gimana? Meninggoy. HLHS tergantung PDA. Karena sistemik tidak bisa dipompa lewat ventricle yang sudah hipoplastik. Dan sangat jelek prognosisnya ya. Next. Nah ini ya. Kalau dibolak-balik begini ya ini namanya konkordan. Kalau ini kan dia nyilang-nyilang gitu ya. Nyilang ini ya. Kalau kadang tidak menyilang tapi justru seperti ini. Jadi side by side. Ini namanya double outlet right ventricle dengan side by side pulmonary great artery
great artery yang relationsnya adalah side by side. Harus dijelaskan di echo. Dijelaskan di echo supaya dokter bedah tahu. Dok, aortanya ada di sebelah kiri dari PA. Atau aortanya ada di sebelah kanan dari PA. Atau aortanya ada di sebelah belakang dari PA. Atau di anterior dari PA. Itu cara menjelaskannya. Jadi bukan normally related ya. Ada yang diskordan. RV ke aorta, LV ke PA, atau yang double outlet right ventricle ini jarang banget ya, yang atau truncus arteriosus, jadi hanya satu aorta saja, terus pulmonari arterinya tumbuh dari aorta. Apa bedanya truncus arteriosus dengan pulmonari atresia? Bukan, ada yang tahu? Truncus arteriosus, pulmonari arterinya tumbuh dari aortic ascendens. Tapi kalau pulmonary arterinya tumbuh dari aortic descendens, itu masuk ke dalam pulmonary atresia. Ya, mungkin dalam bentuk entah dapatnya dari PDA atau dari MAPCA. Ya, next. Ventricular artery connection, apical valve chamber, ini normal, sorry. Ini TGA, sorry. Ini kenapa kok TGA dok? Karena kalau kita lihat LV-nya itu menjadi PA. Kau tahu kalau PA? Karena dia bercabang langsung. Main pulmonary artery langsung cabang jadi RPA, RPA. Nah, ini LV-nya ke PA. Tilting lagi dikit lebih ke anterior, RV-nya ke aorta nih. Jadi ini adalah transposition of great artery. Nah ini double outlet right ventricle. Apa sih ini? LV-nya kecil, RV-nya besar. Kok ada dua ya great artery-nya ya? Great artery yang ini sama great artery yang ini. Ya enggak? Ini VSD kan? Ini tilting lagi lebih ke anterior, ketemunya ini. Oh maaf. Ini sepertinya bukan great artery ya. Ini masih atrium ya. Jadi kalau ini atrium masuk ke ventricle yang besar ini, ventricle kanan. Terus ini ada VSD, ini ada great artery baru ketemu satu ya. Kita tilting lagi ke anterior, ketemunya ini. Jadi ini kemungkinan yang besar nih aorta, ini yang ini pulmonary artery. Kemungkinan, kita nggak tahu. Harus tilting lagi melihat cabangnya kan. Yang kalau bercabang langsung berarti PA. Kalau dia bentuk arkus berarti aorta. Ya. Apalagi yang membedakan? Saya lupa tadi jelasin. Aorta. Aorta itu ada arkusnya. Ada 3 cabang utama. Apa 3 cabang utama? Hmm? Brachiosefalik atau innominate artery. Yang kedua carotid, komunis. Yang ketiga subclavian arteri kiri. Cabang utamanya sebenarnya yang pertama bukan itu, tapi arteri koroner. Jadi kalau kamu lihat ada arteri koroner, berarti itu aorta. Ada nggak arteri koroner tidak dari aorta? Nah, ada lagi. Ya, Alkapa ya. Apa itu Alkapa? Anomalus left coronary artery rise from pulmonary artery. Next. Ventricular arterial connection ini contoh PAIVS pulmonary atresia dengan intact ventricle septum. Ventricle kanannya kecil. Pesaks view-nya gambaran seperti ini. Ini tidak ada, ini nih buntu nih. Ini atresi ya, jadi nggak ada aliran flow masuk ke dalam PA. PA-nya dapat dari PDA. Truncus arteriosus, ada VSD subtrunkal, ini LV, ini RV, truncus arteriosus, langsung ada cabang. Ini membentuk arcus, yang ini ada cabang dari pulmonary artery. Ini kalau lihat apa nih? Ini view apa? Supra? Ini ada tulisannya nih, suprasternal view ya.
Ini langsung nyambung ini, nggak ada lubangnya ya. Jadi ini aortic ascendens langsung masuk ke pulmonary artery. Oke, next. Great artery relationship. Oke, ini udah tahu. Pokoknya aorta sebelah mana dari PA? Anterior kah, posterior kah, atau normally related? Which is aorta ada di belakang kanan dari PA. PA ada di sebelah kiri depan atas dari aorta. Ya, next. Hmm. Malposition yang mana? Ini bisa semua, ini bisa kejadian. Kamu harus menjelaskan side by side, sebelahan, depan belakang, belakang depan. Nah, kok penting mengetahui begini? Bikin ribet amat. Kenapa? Ya. Ribet di kita supaya dokter bedah itu nggak ribet. Jadi mereka tahu harus apa. Ya, kayak mereka harus bongkar pasang jantung orang. Kalau kamu juga setengah-setengah ngasih informasi, kerjaan mereka juga nanti juga susah. Setengah-setengah juga. Ya, akhirnya yang terjadi salah operasi, meninggal. Ya, next. Aorta pulmonary trunk terbagi dua. Kalau LPA RPA berasal dari satu main pulmonary artery namanya confluent. Kalau non confluent, PA-nya yang kiri dan kanan berasal dari sumber yang berbeda. Bisa saja misalnya PA sebelah kanan datang dari MPA atau main pulmonary artery, yang sebelah kiri datang dari PDA. Nah, itu namanya non confluent aorta. Nah, ini arteri koroner dengan tiga cabang utama, innominate atau brachiocephalic artery, ini ke atas, yang sebelah kanan ini adalah right subclavian artery. Ini carotis communis terbagi dua nanti, carotid community, carotid yang internal dan eksternal. Yang ini left subclavian artery ke tangan kiri. Oke, next. Nah, septal defect. Nah, nanti kita bahas yang lain lagi. Next. Oke, ini akan kita bahas habis ini. Saya ada waktu nggak ya? Next. Ductal view. Ini apa? Ini apa nih? Hah? Apa nih? Ces. Hah? PDA. Ini gambar suprasternal ductal view yang bagus banget ya. Dokter Popi mas ya. Ini kelihatan banget panjang PDA-nya ya. Jadi masuk ke suprasternal kemudian di tilting sedikit. Tiltingnya kemana dok? Aduh, tangan itu otomatis nyari. Latihan sendiri lah. Pokoknya tilting aja gitu. Yang penting ketemu, lu mau apain kayak ketemunya begini ya. Bayi bisa, dewasa ini hampir nggak mungkin. Oke, next. Valve abnormality, ya macam-macam ya, tricuspid, regurgitasi, stenosis, ada Epstein anomali dan segala macamnya. Ada yang atresi, ada yang bicuspid. Kalian sudah tahu, ini saya nggak terlalu banyak bahas. Next. Ini contohnya complete AVSD. Katupnya ada satu namanya common AV valve. Bicuspid valve, ini contohnya. Cuma dua ya. Ini Epstein anomali, tricuspid valve-nya ada di apikal. Jadi apical displacement, rotasional apical displacement dari tricuspid valve, terutama yang septal dan posteriorly flat. Itu adalah ciri khas dari Epstein anomali. Ya. Next. Suprasternal view. Nah, ini nih yang susah sampai merah-merah. Coba-coba terus sampai kelihatan. Ini harus kelihatan. Jangan kelihatan cuma sampai sini. Tahu-tahu di sini ada koaktasi itu aorta. Ini yang paling susah. Saya velo kalau ini nggak jelas, disuruh ulang terus pokoknya, ulang. Eko ulang. Siapa tuh Satria kerjain? Eko ulang lu sampai kelihatan. Aduh susah dong. Minta senior kerjain. Jangan sampai begitu dioperasi, ternyata koak, ya. Misalnya VSD diambil, koaktasinya nggak ketahuan. Masuk ke ICU pasiennya nggak kencing, anuri. Tensi bawah cuma 40, tensi atas 100. Mati. Langsung berebutan, siapa yang ikut, siapa yang ikut. Bukan gue. Udah mau mati udah rasanya. Kalau udah wah, ada koak ternyata, siapa yang ngeko? Oh bukan saya, ternyata konsulen sendiri yang ngeko. Selamat. Deg-degan, deg-deg.
Setiap kali habis operasi asal ada masalah itu kita ngelihat siapa yang ego, siapa yang ego, siapa yang ego. Kok diagnosisnya begini? Kok begini, kok begini, begini gitu. Jakarta mah nggak peduli. Konsulen salah, salah. Nggak ada tuh kurunun dulu. Gimana sih lu? Parah. Ya, setiap hari kita ngego itu dilihat sama semua konsulen yang dokter Prof Ganesha, dokter Popi. Waduh, siapa yang ngego ini? Sat, ada satnya gitu. Wah, saya ngego. Siap, Dok. Ini kurang nih, gimana lu? Ya, Dok, saya ulang lagi. Ya, tapi harus mengakui. Ini saya ngego, saya kurang, saya ulangi lagi. Jangan banyak alasan. Itu ya. Oke, next. Oke. Ya, ini koak ya. Contohnya ini koak nih. Ini ada sempit penyempitan ya. Ini kalau di koak di cewek itu gambaran begini nih. Nah, ini hati-hati nih, klinis pasien jelek biasanya. Plastik RPA contoh. Next. Sebagai summary ya. Jadi mengerjakan ekopediatrik itu harus systematic segmental approach. Karena kita harus detail. Ngeko satu pasien nggak bisa 10 menit, 5 menit. Kalau pertama datang dengan kompleks, minimal harus menyediakan waktu setengah jam. 40 menit bahkan kalau memang kalau kompleks banget. Jadi jarang ada orang mau belajar ini karena lama dan ribet. Saya paham sekali. Ya, assessment each cardiac segment should be strictly based on its morphologic characteristic, bukan berdasarkan lokasi, orientasi dan connection. Systematic identification of different segment connections and abnormalities helps in making accurate diagnosis. Harus bisa menilai secara tepat dan akurat sebisa mungkin, setenang mungkin pasien kalau bisa jangan sampai nangis-nangis supaya ini karena kita menentukan nasib anak-anak, nasib anak Indonesia nih. Ya, jantung orang nih, anak orang nih harus tanggung jawab. Kalau tidak bisa, ya cari bantuan, refer atau rujuk. Terus apa peran melakukan CT scan, kateterisasi? Peran CT scan dan kateterisasi adalah menilai suatu struktur ekstrakardiak yang tidak bisa dinilai dengan echo itu. Contoh misalnya kalau CT scan menilai pulmonary artery distal, karena kalau echo jelas nggak kelihatan, nah itu boleh konfluensi, boleh. Ya, karena ekstrakardiak, kan vaskuler. Kalau vaskuler memang harus pakai CT scan ya. Kalau CAT lebih kompleks lagi karena kita bisa tahu hemodinamik. Ya, kalau Eko bisa nggak tahu hemodinamik? Hanya sebatas perkiraan, jadi kita nggak tahu. Coba sedikit tentang lesion. Kita slide selanjutnya. Oke. Hmm. Waktu Asmiha 2023 ya, waktu workshop Eko. Oke, next. ASD dibagi menjadi 4. Tapi yang true ASD itu sebenarnya adalah ASD sekundum dan ASD primum. ASD sisanya sebenarnya bukan defek dari atrial septum. Sinus venosus ASD adalah defek dari dinding yang membatasi antara pulmonary vein dengan vena cava. Sinus venosus defect. Kalau on roof coronary sinus itu adalah lubang dari atap dari coronary sinus. Jadi bukan atrial septum karena atrial septum tidak dibentuk oleh struktur-struktur itu. Ya. Oke. Next. Next. ASD lihat tipe, size, ukuran, sun direction, adjacent structure, associated anomaly dan hemodynamic consequences. Next. Ini kalau kurang dari 6 tahun, defeknya kurang lebih dari 3 sampai 6 kecil, moderate itu lebih dari 6 sampai 12, large defect lebih dari 12. Kalau dewasa lebih dari 2 cm itu large, 1 sampai 2 cm itu moderate, kurang dari 1 cm itu small. Jadi lebih gampang kalau dewasa. Ada yang bilang lebih dari 3 cm itu very large. Tapi tidak universally accepted ya. Next. Ya, ini fossa ovalis.
Superior limbic band, inferior limbic band. AVS ini apa? Ini jarak antara septal tricuspid valve dengan anterior leaflet dari mitral. Ada jarak. Ini namanya AVS, atrioventricular septum. Kalau di sini defect, namanya atrioventricular septal defect, AVSD ya. Foramen ovale kayak gini, makanya apa sih bedanya PFO sama ASD? PFO itu bentuknya kayak pintu, kayak klep. Kalau ASD ada yang cribriform, perforation, ada yang seperti ini, bentuknya macam-macam. Next, saya kira nggak usah banyak-banyak ya kalau ini ya. Oke, coba klik. Nih lihat ya, ini dimiringin sedikit sudah kelihatan lebih jelas daripada yang ini kan? Miring-miringin aja kalau ASD. Tapi harus ada echo drop, colornya nyebrang. Ya. Common mistake-nya apa? Tidak bisa membedakan itu septum atrium yang tipis atau ASD, true ASD. Jadi dirujuk dengan suspek ASD. Suspek ASD. Ternyata tidak ada color yang nyebrang. Itu common mistake. Kenapa? Karena septum primum itu tipis. Dan RARV-nya nggak besar. Kalau RARV-nya besar, kemungkinan besar tuh ASD. Kalau RARV-nya normal, mungkin ASD yang kecil, who knows. Tapi itu susah kadang-kadang. Makanya kamu miring-miringin lah itu. Miring-miring tetap nggak kelihatan dok. Ya udah apain lagi. Bubble test. Bubble testnya nggak jelas. Saya nggak bisa bubble test. Rujuk aja ke dokter Wulan atau dokter Rangga. Kerjain TEE. Ya. Tapi pasiennya simptomatik dok. Chest pain. Chest pain apa hubungannya sama ASD kecil? Ada hubungannya. Jarang ya ada hubungan. Ternyata CAD. Konsulnya ke saya, pasiennya CAD. Ketika gara-gara terkecoh dengan suspek ASD yang sebenarnya secara hemodinamik dan secara klinik nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak relevan. Itu juga kamu jangan boleh terkecoh. ASD baru akan menimbulkan simptom kalau RARV-nya besar. Kalau RARV-nya kecil, bukan dari sono. Masalahnya ya, cari yang lain. Oke, next. Next. Nah, TE ya, tim evaluation ya. Kalau pakai TE. Next. Sinus venous defect, next. Biasanya disertai dengan pulmonary anomalous, pulmonary venous return. Sebelum lebih jauh ada pertanyaan nggak? Paling challenging adalah AFP, flowlation, low flowlation. Ya, jadi kamu harus apa kalau echo pada ASD itu? Bentukannya tuh nggak boleh tegak lurus. Septumnya tuh harus begini. Tapi dapat dari mana? Hanya dari view subxivoid kalau anak-anak atau orang kurus banget mungkin, atau modified for chamber view. Gitu. Bisa nggak siannya malah nggak kelihatan? Bisa kalau RA sama LA-nya itu tekanannya hampir sama. Itu bahkan mungkin tidak tampak ada nyebrang yang jelas itu. Itu lebih susah itu memang. Susah.
Nah, yang gampang adalah PSD sama PDA. Itu sebenarnya gampang, tapi entah kenapa banyak kardiologis yang saya tahu, kadang-kadang senior saya sendiri atau junior saya, menentukan arah kemananya nggak tahu. Ada yang bilang VSD dok, small VSD bidirectional shunt. Begitu saya lihat, murmurnya, saya nggak usah echo, saya udah tahu ini left to right. Karena kalau bidirectional shunt, itu murmur nggak kedengeran. Karena tekanan kanan dan kiri sama. Dan VSD-nya pasti besar. Ya nggak? Jadi Anda berpikir itu secara hemodinamik juga. Jangan ngeko-eko aja. Itu biasanya kalau udah kayak gitu tuh nggak ngerti. Itu. Small VSD itu kalau suara murmurnya kencang pasti left to right. Oke, pertanyaannya Eliana, ekonya ya, ekonya. Kalau eko, itu klinisnya saya jawab ya. Kalau dari eko, kalau VSD itu hanya fase sistolik aja kan? Ya kan? Kamu cewek aja, kamu color. Kamu color, kamu cewek. Kalau kadang-kadang dari short axis itu kelihatan cus, cus, cus. Tapi pas diastol, alirannya masuk ke PA kan biru kan? Itu kadang-kadang orang bilang bidireksional. Bukan bidireksional, itu karena flow-nya masuk ke PA. Bukan masuk ke aorta gitu. Gitu loh. Ya contoh kalau VSD short axis. Yang jelas membuat dia itu bentukannya gini, bukan begini. Jadi itu biasanya kamu bisa lebih jelas menentukan dia shuntingnya kemana. Kalau PSD pakai short axis atau long axis. PDA juga sama, PDA kan cuman pakai short axis saja tuh atau ductal view aja. Ya kan? Sama kalau nggak masih belum yakin cewek aja. Cewek Doppler ya. Ya, udah ya. Next. Nah, ini nih. Ini apa nih? Ini namanya subsequent sagittal view. Subsequent sagittal view itu gimana tuh? Subsequent tapi arah markernya ke jam 12. Terus agak ditekan sedikit jadi ketemunya begini. Namanya bicaval view versi transthoracic echo. Ini kalau ada SVC, ini pulmonary artery, dia ke LA, ini tidak ada rimnya itu. Nah, ini berarti ini adalah sinus venosus defect. Kalau dari sini, nih kita lihat nih di sini nih. Next, klik, klik. Oh enggak. Diklik lagi, coba biasa tadi ada ininya. Bukan, di next, next, next. Nah itu, ya udahlah. Nah itu suspected RPTV flow nih. Oke, next. Nah, subsequent sagittal view, bicaval view itu dilihat dari sini. Subsequent marker at 6 upside down. Atau boleh kalau mau dibalik-balik, upside down tuh dibalik, inversion kayak gini, markernya di jam 6. Nah, ketemunya gini nih bicaval view. Ini namanya ASD sinus venosus ya, yang ini. Ini LA, ini RA, ini SVC. View ini penting buat apa? Buat intervensi apa? Bukan ASD, pokoknya dia pada bayi baru lahir. Pas. Lewat sini nanti datang dari sini kemudian masuk ke sini. Crossing dari PFO kemudian dibuka pakai bus. Makanya bus itu bisa dikerjakan bedside di NICU, tidak harus di cath lab. Kalau kamu ketemu view ini. Ya, next. Next. SVD inferior type. Ya, kalau inferior type itu kalau AVC-nya. Tadi kan SVC, ini AVC-nya nih. AVC, sorry, di sini ya. Next. 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 Unroofed coronary sinus, normalnya begini. Jadi dia masuk ke atrium kanan, kemudian
Atapnya adalah membatasi atap dari coronary sinus dengan LA. Kalau ada lubangnya di sini namanya coronary sinus defect. Kalau nggak ada sama sekali ini atapnya ini namanya unroof, totally unroof coronary sinus. Next. Ini kayak gini bentuknya ya. Next. Ekonya begini, contohnya gini nih ekonya nih. Nih, ini coronary sinusnya besar nih. Tapi ada color yang nyebrang di sini nih. Atau nih. Atau ini nih. Ini kan atrium kiri ya, ya kan? Ini kan coronary sinus yang unroof ya. Ini ada apa namanya? Ada continuity atau ada hubungan antara coronary sinus yang besar ini dengan LA. Ini contohnya. Ini VSD-nya nggak usah dilihat dulu ya. Contohnya. Oke, next. Ya, next. PSD, salah satu yang cukup jenis yang paling kompleks. PSD based on right ventricular aspect. Lokasinya, number, size, adjacent structure, associated malformation, sun direction, dan hemodynamic consequences. Ukurannya berapa, lokasinya di mana? Inlet, outlet, atau apical trabecular. Kalau berdasarkan border, ada perimembranous, ada muskuler, ada doubly committed, subarterial, VSD. Kalau batasnya itu semuanya muskular, namanya muskular VSD. Kalau dia berbatasan dengan area membranus dari ventricle, namanya perimembranous. Kalau batasnya langsung dengan katup aorta, subarterial. Kalau berbatasan langsung dengan katup aorta dan pulmonal, namanya subarterial doubly committed. Ya, itu. Next. VSD disebut kompleks karena berdasarkan ini beda-beda namanya. Lihat aja, Van Praag, Anderson, ini siapa? ISNPCHD. Mungkin Miu mungkin. Tapi ini beda-beda namanya. Tapi kalau saya cenderung memakai yang punya Anderson. Jadi ada perimembranous, ada perimembranous inlet, doubly committed subarterial, perimembranous dan muskuler. Ya, next. Nah, tergantung dari diameter aortic annulus. Tapi ini juga tidak absolut. Tergantung dari hemodynamic consequences ya. Next. Nah, ini kalau di sini areanya subaortic atau subaortic. Kalau yang hijau ini perimembranous, yang ini subaortic, yang ungu ini SADC, subarterial doubly committed. Ini area muskuler. Ini area inlet. Oke. Next. Oke. Mau dibahas terus nih? Hah? Capek? Saya yang capek. PSD perimembran di mana? Di sini nih PSD perimembran nih. Iya, jam 11 kan? Ini apa nih? Jam 12. Ya, benar juga ya. Ini areanya masuk ke area subarterial tapi tidak SADC karena dia tidak persis di bawah pulmonal. Kalau kita bilang yang begini biasanya subaortic VSD. Tapi tidak true perimembranous karena membranous area itu udah di sini nih. Dekat sama tricuspid. Nih, ini kan berbatasan langsung dengan tricuspid ya. Dengan apa namanya? Septal leaflet dari tricuspid valve ya. Next. Ini subaortic ya. Subaortic.
Nah, ini muskuler banyak banget nih. Ada yang di apical, ada yang di mid muskuler, ada yang di anterior muskuler, ada yang di posterior inferior muscular defect. Tapi dia dikelilingi oleh muskular area gitu. Triangle of Koch, annulus tricuspid, puncak dari coronary sinus, ya. Ini bentukannya begini nih, triangle of Koch. Karena ini jalur lewatnya AV node. Next. Ini muskular, jauh dari aorta, jauh dari tricuspid. Ini muskular ya. Oke, next. Wah, ini contoh yang besar banget ya. Lihat nih, gede ini nih, gede banget nih. Gede gaban nih. Ini orang dewasa nih, ini umur 30 apa 30 40 nih. Nah, kalau ini kamu bisa bilang ini bidireksional kalau segede gaban gini. Ya. Murmurnya kedengeran nggak nih? Enggak kedengeran. Murmurnya kedengaran murmur pH, PR. Ya, next. Subarterial doubly committed ada di atas. Nih, subarterial doubly committed ya. Dia berbatasan antara aorta dan pulmonal, di mana dia merupakan bagian dari septum infundibular hipoplasia. Jadi ini adalah aorta, ini pulmonal, ini adalah septum infundibulum. Kalau dia hipoplasia, lubang persis di bawah dua katup itu namanya subarterial doubly committed. Dan subarterial doubly committed tidak akan pernah menutup meskipun kecil. Jadi nggak pernah nutup spontan gitu. SADC itu nggak pernah nutup spontan. Karena dia secara embriologis adalah hipoplastik dari septum infundibulum. Beda dengan muskular. Kalau muskular itu area muskular sekitarnya itu bisa hipertrofi seiring dengan pertambahan body habitus usia dan activity ketika terjadi LVH, nutup bisa. Tapi kalau segede gaban tadi ya jangan bilang nutup, nggak bakal nutup. Kalau dia kecil muskuler masih bisa nutup. Ya, perimembranus bisa nutup kalau muskular areanya juga bertumbuh ke arah itu. Ya, next. Next. Ini SADC ya. Nih, persis di bawah aorta dan pulmonal ya. View ini ya kelihatannya. Next. Nah, ini ada view yang khusus ditemukan pada bayi atau anak-anak dengan VSD SADC namanya subxiphoid sagittal view left anterior oblique. Ini kalau di heart kit, kalau kita itu harus ketemu nih SADC view. Ini sama kayak tadi yang ngelihat sama dengan caranya ngelihat bicaval view tapi sedikit tilting geser ke sebelah bukan. Dia tilting ke anterior, lebih ke depan. Ketemunya nanti begini nih. Ini RVOT, ini VSD-nya di sini, ini pulmonari, aortanya sebelah sini, persis di bawahnya ada lubang VSD ya. Next. Ini ya. AVSD terakhir ya. Common AV junction together with ventricular AV connection dari foliate left AV valve. Jadi bukan mitral, kalau mitral itu dua, anterior posterior. Kalau common AV valve dan tidak bisa dibilang mitral karena tidak sesuai dengan morfologi mitral. Dia adalah 3 daun katup. Ya, jadi namanya left AV valve dan right AV valve. Ya. Lateral location of papillary muscle supporting the left AV valve. Inlet outlet septal disproportion dan narrow LVOT-nya lebih ke anterior superior dan lebih sempit. Ini ciri khas dari AVSD. Oke, next. Jadi tidak ada offset between valve. AVSD itu tidak ada TV yang lebih ke posterior ke inferior ini nggak ada. Mereka satu level mitral dan tricuspidnya ya. Next. Nah, ini kalau dilihat dari surgeon's view. Jadi yang sebelah jadi satu ya, common AV valve itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 daun katup. Ada namanya superior dan inferior bridging leaflet, ada lateral leaflet. Kalau dia join jadi satu,
dia bentuk dua anulus, ya ini namanya partial AVSD. Tapi kalau dia lubang semua gini, cuma satu katup utama, ya namanya complete AVSD. Ya kan? Dan karena dia itu unwedging ya, LVOT-nya itu kalau di sini kan dijepit sama dua ini ya. Kalau dia jadi satu, LVOT-nya kedorong ke sini dong. Lebih ke anterior superior. Jadi nanti posisi dari aorta itu sedikit ke anterior superior, sehingga pada saat kamu lakukan angiografi kamu menemukan namanya apa? Goose neck appearance. Itu ciri khas dari AVSD. Next. Nah, tipe AVSD ada yang ASD primum, ada yang VSD inlet saja, atau ada yang komplit AVSD, yaitu ada VSD inlet dengan ASD primum. Katupnya ya tergantung tadi SBL IBL-nya itu nyambung apa enggak. Kalau nyambung ya berarti dua anulus. Tapi kalau pisah anulusnya cuma satu besar ya. Next. AVSD, ukuran ASD, ukuran VSD, anatomi AV anulus, ada balas enggak ventrikelnya kiri kanannya. Ada LVOT obstruction, hemodynamic assessment, dan associated lesion. Biasanya AVSD, kalau bisa simple, bisa yang berat banget sampai yang kompleks. Itu jadi cukup lebar kondisi anatomiknya, anatomic variationnya ya. Next. Nah, ini yang disebut dengan long inlet-outlet disproportion. Jadi normalnya jarak antara posterior leaflet mitral ke ini, ke apex, dan apex ke LVUT ke aorta ini sama. Tapi kalau pada AVSD yang apex ke aorta lebih panjang daripada dari mitral ke apex. Itu namanya inlet outlet disproportion. Ini contoh nih ASD primum ya. Kita lihat ASD besar, tidak ada VSD, atrial ventricle, mitral tricuspidnya berada pada satu level. Oke, next. Ini panjang. Ya, cleft. Nah, katup mitralnya biasanya nggak normal. Tricuspidnya juga nggak normal. Biasanya ada cleft atau celah. Pas dia nutup ada celah. Mitral cleft atau tricuspid cleft. Next. PDA, next. Next. Diastolic artery run off. Ini palpata neonatus ya. Ukurannya segini. Next. Ada nggak kesulitan kalau ngiko PDA? Kalau PDA-nya PH yang nggak kelihatan. Saya udah kelewatan juga tuh. Kemarin ngecat PA ke aorta. Udah PDA ternyata. Ya. Kalau pada ada masalah ya. Next. Nah, ini apa namanya? Ductal view. Jadi ada tiga, satu RPA, LPA, dan PDA. Ini descending aorta. Terus ini ada left to right shunt. Kalau kita CW gambarannya begini, continuous flow. Next. Nah, kalau pada bayi baru lahir, tidak bisa berharap langsung continue. Kadang-kadang itu cuman begini doang nih, ini bidireksional. Atau bahkan cuman sistolik doang ya. Karena apa? Sis, karena pulmonary vascular resistance-nya masih tinggi. Jadi masih left to right shunt, tapi tidak continue. Jadi ketika kita CW, bentukannya begini. Nah, next. Kalau PDA, LA-LV-nya besar, kayak gini. Ada MR. Ya, ini kelihatan banget ya. Ini kalau pada dewasa itu gambaran begini bagus. Harus bisa ngeliatin ismus atau penyempitannya di sini. Kalau ini apa? Suprasternal kita melihat ampula. Ya kan? Ampula nggak penting, yang penting ismus. Area penyempitan berapa? Kalau ampulanya gede banget tapi ujungnya kecil ya hemodinamiknya PDA kecil. Kalau ampulanya gede, ismusnya besar, ya
hemodinamik PDA besar. Tergantung yang menyempit itu berapa diameternya. Ya kan? Next. Nah, oke. Kalau sebenarnya intinya echo itu adalah tetap merupakan pemeriksaan penunjang. Jangan lupa untuk selalu mengkaitkan klinis pasien, pemeriksaan fisik, anamnesis, segala macam hasil pemeriksaan penunjang lain ya, seperti EKG, ronsen, dengan echo, baru kamu akan menemukan diagnosisnya, fungsionalnya apa. Comprehensive evaluation 2D kalau Doppler, PBCW Doppler is required, artinya jangan loncat. Kalau 2D-nya nggak jelas, jangan berharap color bisa membantu. Kalau colornya nggak jelas, jangan berharap PWCW bisa membantu. Selalu dimulai dari gambar 2D yang jelas dulu. Color hanya untuk membantu memastikan. Paham ya? Yang paling sering apa tuh? ASD itu paling sering gitu. VSD juga. Kelihatannya VSD tapi bukan. Dilaporin nggak ada murmur lagi. Kemungkinan besar nggak ada apa-apa. Ya. Oke, itu saya rasa cukup banyak yang sudah kita presentasikan ya. Ya, makasih. Kalau yang sianotik saya nggak bahas hari ini. Akan cukup panjang dan memusingkan kayaknya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih dokter. Luar biasa sekali pemaparan di hari ini dok. Selanjutnya mungkin dari kakak-kakak dan dokter-dokter sekalian ada yang mau bertanya? Makasih dokter atas kuliahnya dokter. Izin dokter mungkin mau nanya mungkin gimana kira-kira dari Eko tuh nentuin persentase A overriding itu dokter pada VSD yang besar itu yang iya A overriding itu kan 50% di atas itu kayak gitu dokter. Iya dokter overriding aorta dokter. Oke, jadi VSD yang overriding itu biasanya VSD tipe subaortik. Nah, terus ada dua. Mau lihat overridingnya dari mana? Dari long axis apa dari 4 chamber, 5 chamber? Hmm? Ini ada di kuliahnya Prof. Anderson yang tadi itu. Beliau malah melihatnya dari long axis. Jadi persentasenya itu kemana? Ini kan septum, ini aorta kan? Ini RV, ini LV, ini septum, ini aorta. Kalau persis tengah-tengah gini berarti 50%. Kalau begini, udah lebih dari 50%, berarti masuknya ke double aorta. Kalau batasan 50% itu dilihat dari long axis view, bukan dari four chamber. Ya. Tapi hanya terjadi pada VSD subaortik atau subpulmonik. Karena kan relatif overridingnya itu harus dilihat berdasarkan katup kan. Ya enggak? Kalau overriding aorta ya aorta pakai patokan kan gitu. Itu aja sih, enggak biasanya seperti itu. Nah, biasanya untuk tahu apakah itu TOF atau double outlet right ventricle. Oke, ada lagi? Izin dokter, terima kasih. Mungkin izin ini dok, saya sebenarnya masih bingung itu kalau membedakan pasien yang intermediate atau complete AVSD itu dok. Kadang kalau kita lihat dari four chamber view itu mirip sekali, kadang ngelihat valve mitral sama tricuspidnya itu kayak kita mastiin dari mana dia benar-benar complete AVSD itu dok, untuk ngelihat valve-nya itu dokter. Jadi benar-benar kita mastiin dia memang ini intermediate,
yang tricuspid sama mitralnya itu masih menempel gitu loh. Di kadang kan ASD primum sama VSD-nya kadang besar sekali. Saya bingung lihat mitral sama tricuspidnya itu, Dok. Terima kasih. Next. Terus bawah lihat ekonya. Ya itu paling atas tuh, Pak. Ya, ini memang agak susah ya. Tapi kalau intermediate itu biasanya masih ada bagian dari SBL dan IBL yang nyambung. Sehingga dia akan membentuk dua anulus. Membentuk dua lubang ya. Kalau di sini kita lihat nih, ini lubangnya ada satu, dua. Tapi kalau komplit AVSD itu biasanya katup, ini tengah-tengahnya nggak ada nih. Jadi dia satu, dua gitu. Cuman satu gini. Kalau yang ini kan satu, dua. Jadi pas di tengahnya itu masih ada pembatasnya gitu loh. Di sini masih ada pembatasnya gitu. Kalau masih ada pembatasnya, ini masuknya ke intermediate AVSD. Tapi banyak di luar sana yang tidak pakai terminologi itu lagi karena toh treatmentnya sama dan mereka sama-sama apa istilahnya ya, sama-sama eh, surgical tekniknya sama. Nggak berbeda antara complete sama intermediate AVSD. Yang penting malah Rastelli classification. Tapi saya nggak tulis di sini. Rastelli classification dari AVSD. Itu penting buat surgeon. Tadi kalau nggak salah slide-nya Dr. Popi itu ada yang CAVSD bagus banget tuh. Yang cuman katupnya itu benar-benar ada. Ya. Oke, ada lagi? Dari kakak-kakak apa sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, Kak? Baik. Dari yang sesi online juga tidak ada pertanyaan, Dok. Saya rasa mungkin sudah bisa diterima dengan baik pemaparan di hari ini, Dokter. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi kepada Dr. Satria. Baik, sebagai bagian dari apresiasi kami, Dok, ada sedikit sertifikat, ada satu buah sertifikat yang disiapkan sebagai bentuk apresiasi kami atas ilmu yang sudah dokter bagikan di saat ini. Dan untuk pemberian sertifikatnya kami mohon kesediaan dari Kak Ardi sebagai lurah untuk menyampaikan sertifikat kepada Dokter Satria. Dokter Satria, kami persilakan mengambil tempat di depan, Dok. Terima kasih banyak, Dok, untuk ilmu yang diberikan. Dan selanjutnya kita akan ada dalam sesi dokumentasi. Mungkin kakak-kakak sekalian dipersilakan mengambil tempat di depan bersama dengan Dokter Satria. Kita akan ada dalam sesi dokumentasi.